お誕生日おめでとうございます。しおりだけは諦められない。女の人のMelanjutkan episode sebelumnya, Tamahiko berhasil menyusul gadis itu ke rumahnya. Gadis itu disambut keluarganya, dan ternyata yang menyuruh gadis itu mencuri tidak lain adalah ayahnya. Dia terpaksa mencuri karena untuk kebutuhan kehidupan mereka. Tapi sang ayah tidak peduli dengan mereka. Dirinya malah justru suka beli minuman keras sepanjang waktu. Bahkan sang ayah berani melakukan kekerasan pada anaknya sendiri jika sang anak tidak menuruti perintahnya. Kehidupan mereka hampir mirip dengan kehidupan masa kecil Tamahiko. Lalu Tamahiko pulang, disambut Yusu. Dia memberitahu Tamahiko sudah mengisi karamelnya lagi, dan toplesnya yang pecah sudah diganti Yusu. Padahal ini hari ulang tahun Tamahiko. Yusu bahkan sudah merayakan ulang tahunnya. Tamahiko berpikir, selalu saja hari ultanya selalu berakhir dengan buruk. Pagi harinya, Tamahiko terlihat banyak pikiran. Yusu mencoba menghiburnya dengan mengajak ke atas gunung, melihat Dewa Inari lagi. Tapi langsung ditolak Tamahiko, karena hari ini dirinya ada keperluan. Kali ini Tamahiko berniat mendapatkan pembatas bukunya, dan semoga saja ayahnya tidak ada di rumah. Tapi kelihatannya tidak ada orang di sana. Lalu ada suara yang kedengaran seru sekali. Dengan kejadian itu, Tamahiko meminta maaf. Dirinya benar-benar tidak bermaksud melihat. Walaupun dekat pun, Tamahiko tidak akan melihatnya. 100 yen. Sang gadis meminta bayaran 100 yen. Karena Tamahiko sudah melihat 18 歳の乙女の行水を拝んだんだ。出しな。 Tamahiko tidak mungkin bisa membayarnya. Soalnya dompetnya aja sudah dicuri gadis itu. Gadis itu mempunyai gaya bicara, perilaku, dan bahkan jalan pikirannya seperti berandalan. Tamahiko datang ke sini meminta kembalikan pembatas halaman bukunya. Saat itu adiknya bernama Yotaro meminta diajarkan rumus matematika. Tapi sang gadis tidak bisa, jadi meminta Tamahiko saja yang akan mengajarinya. Karena Tamahiko suka membaca berbagai buku, jadi pastinya dia tahu banyak hal. Jika Tamahiko tidak mau mengajarinya, sang gadis tidak tahu apa yang terjadi dengan pembatas halaman buku ini. Dan akhirnya Tamahiko menuruti perintahnya. Pembatas halaman buku itu sangat berharga bagi Tamahiko, karena calon istrinya bernama Yusu pernah mengatakan motif bunga di dalam pembatas buku itu mirip dengan Tamahiko. Singkat cerita, mereka saling tertarik dengan pembelajaran, sampai-sampai Tamahiko kewalahan dengan hasil mereka yang langsung ditunjukkan ke Tamahiko. Mereka bersyukur Tamahiko ada di sini untuk mengajari mereka. Saat itu Tamahiko terlihat senang sebab mereka memanggilnya dengan sebutan Pak Guru. Lalu Tamahiko meminta pembatas halaman bukunya. Akan tetapi sang ayah kebetulan pulang ke rumahnya. Hal itu membuat Tamahiko tidak mendapatkan pembatas halaman bukunya. Saat pulang nanti, Tamahiko bingung harus bagaimana menghadapi Yusu. Lalu saat dia tiba ke rumah, Yusu menyambut dengan baik dan telah menyiapkan makanan dan air hangat untuk mandi. Tamahiko merasa terbebani jika diperlakukan Yusu dengan baik. Terlihat dirinya masih mencoba menghindari bersama Yusu. Yusu tidak tahu ada apa yang terjadi. Tamahiko kembali seperti dulu, tidak bisa tidur lagi. Tapi Tamahiko tidak bisa jadi seperti dulu. Kali ini dirinya akan jujur pada Yusu. Akan tetapi, saat itu ada suara gadis yang mencari Tamahiko. Gadis itu langsung melihat spek Yusu.
Seperti inilah selera Tamahiko. Tamahiko tidak terima. Yusu sudah diperlakukan tidak sopan dan menjelaskan, Yusu gadis baik yang harus mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada Tamahiko. Saat itu si gadis memanas-manasi Yusu bahwa kemarin Tamahiko sudah bersamanya sampai melihatnya telanjang. Dan sampai-sampai Tamahiko bilang dirinya seperti motif bunga ini, lalu memberikan padanya. Yusu terlihat kaget dengan apa yang diucapkan gadis itu. Tamahiko mencoba menjelaskan semuanya kepada Yusu. Yusu percaya dengan Tamahiko, tapi ada sesuatu yang sulit untuk Yusu jelaskan. Lalu pembatas buku itu dirobek. Dengan begitu semua sudah berakhir. Si gadis tidak menyangka yang katanya itu pembatas halaman yang berharga, tapi malah dirobek. Lalu Tamahiko meminta si gadis pergi dari rumahnya. Si gadis melihat itu sangatlah lucu baginya. Setelah kejadian itu, Tamahiko melihat Yusu mencoba berperilaku seperti biasanya. Saat itu ada telepon dari Tamako. Tamako menceritakan, kota Kobe benar-benar tempat yang indah. Saat dia pindah ke sekolah khusus wanita di sini dan sudah banyak punya teman. Bahkan kemarin mereka habis ada acara jamuan teh di rumah Tamako. Tamako tidak telepon untuk menceritakan itu semua, tapi dirinya ingin mengatakan pada Tamako, tapi dirinya ingin mengatakan pada Tamahiko, selamat ulang tahun. Tadinya dia ingin menelponnya saat 1 September, tapi dirinya saat itu malu. Percuma Tamahiko merahasiakan masalahnya pada Yusu. Tamako tahu betul suara Yusu saat tadi terdengar tidak ceria. Dan saat bicara soal perayaan ulang tahun Tamahiko, Yusu juga terkesan tidak antusias. Akhirnya Tamahiko menceritakan semuanya pada Tamako. Tamako bertanya, kenapa Tamahiko diberi hadiah dengan motif bunga lonceng, bukan dengan bunga lain. Saat di sekolah wanita, Tamako dan teman-temannya suka menyampaikan perasaannya dengan bahasa bunga karena terlalu emosional jika disampaikan langsung. Artinya bunga lonceng adalah cinta yang tak tergantikan. Itu bunga yang hanya diberikan pada orang yang bercinta. Yusu selalu memberikan cintanya pada Tamahiko, walaupun Tamahiko bilang dicuri. Faktanya itu dipegang wanita lain. Memikirkannya saja sudah sedih. Hatinya Yusu pasti terasa dicapik-capik. Tamahiko terlihat sangat menyesal dengan perbuatannya. Dirinya baru sadar, semua itu sangat khas dilakukan Yusu. Pembatas halaman ini seperti hati Yusu itu sendiri. Saat senja hari, Yusu seperti biasa mengajak Tamahiko makan malam, tapi tidak ada respon. Hal itu membuat Yusu membuka kamar Tamahiko. Saat itu Tamahiko tertidur di meja. Terlihat pembatas halaman buku, Tamahiko merangkai kembali. Lalu dirinya terbangun dan terkejut di belakangnya ada Yusu. Dirinya masih tidak percaya Tamahiko masih menyimpan benda itu, padahal sudah tidak dibutuhkan lagi. Tamahiko tahu jika bunga lonceng itu cinta tak tergantikan. Apapun perasaan yang dituangkan ke sini, pasti tidak tergantikan. Yusu meminta maaf apa yang sudah dilakukan kemarin. Kalau memang hilang, setidaknya Tamahiko bilang terus terang. Mungkin Tamahiko bermaksud menjaga perasaan Yusu, tapi makan saja tidak mau bersama-sama lagi. Yusu sampai berpikir, apa Tamahiko sengaja menghindarinya atau tak suka makanan yang dibuat Yusu. Yusu sangat cemas memikirkan itu, sampai merasa kesepian. Yusu meminta Tamahiko tidak boleh menanggung apa-apa sendirian. Lalu yang paling bikin kesel Yusu adalah Tamahiko begitu akrab dengan wanita cantik itu. Dengan kejadian itu Yusu sadar masih belum pandai mengendalikan diri. Tamahiko meminta maaf
telah membuat Yusu begitu. Dengan kejadian itu, Tamahiko menerima ekspresi kehangatan Yusu dari pukulan halusnya sampai dia merasa puas. こうして僕はゆずのポカポカを Lalu pada akhirnya, Tamahiko menyelesaikan rangkaiannya. Pembatas halaman bukunya, Yusu menjelaskan, bunga lonceng juga punya arti lain. Artinya adalah kejujuran. Hal itu mencerminkan dari kepribadian Tamahiko.